Udah. Oke, silakan nanya. Ya, sebelumnya selamat untuk piano. Tepuk tangan piano. Ulang tahun nih. Gimana mungkin perayaannya piano sendiri, Mas Baim? Ulang tahun piano itu kemarin di Ancol. Habis itu yang prepare sebenarnya Paula. Terus habis itu senangnya semua orang datang ke sana ya. Dan lagi pandemi begini akhirnya kita mau nggak mau kita harus cari aman ya, kita move Atlantis. Tapi ya alhamdulillah senang semuanya. Pemilihan lokasinya kenapa memilih Ancol sih Mas untuk perayaan? Paula sebenarnya, tapi kita udah lama ya milihnya ada berbagai macam tempat dan maunya yang gede karena dia itu temennya lumayan banyak. Jadi akhirnya pilihnya ke itu, kemana, ke Atlantis karena saya kepikiran juga pas ulang tahun saya mana nanti kesana juga karena menyenangkan sih anak-anak kecil senang. Sekarang tuh kalau misalkan ada acara mikirnya bukan saya tapi lebih ke anak gimana caranya main lah semuanya. Ini Kiana dapat hadiah apa nih? Kiana dapat hadiah apa? Mobil? Banyak ya hadiahnya. Mobil? Ada mobil nggak? Ada. Oh ada. Kiana seneng nggak hadiahnya? Seneng. Kok Mas Kiana mau nengengin papa? Nah, iya. Mas, oke. Sejauh ini perkembangan Kiana di usianya yang sekarang sudah seperti apa sih? Mengingat kan udah punya adik juga nih. Kalau Kiano itu sekarang sudah dia tuh cepet ini ya, cepet nanggap untuk orang bicara. Saya itu agak-agak dan keluarga teman-teman juga lumayan agak kaget di situ karena banyak yang seusia dia tuh belum bisa ngobrol ya. Oh ini kayak udah ngerti semuanya. Nah, Kiano mau apa? Ini namanya siapa? Mbak She? Mbak Shelly. Kemarin kita ketemu ya. Siapa namanya Mbak She? Pintar loh. Jadi dia itu udah bisa majuin mobil, mundurin mobil. Jadi di ini ya, itu sih perkembangan dia yang lumayan agak bikin kita kaget. Dan dia itu nggak takut sama orang. Cenderung sama adiknya mungkin? Enggak, saya sama adiknya enggak? Sayang. Saya. Dia ngerti sih, ngerti apa yang kita ngobrol. Mas Baim, Kiano anak yang nurut gak sih kalau misalnya papanya atau mamanya ngomong sesuatu dia langsung ikutin gitu? Sebenarnya nurut atau enggak sebenarnya ajaran dari kitanya ya. Jadi saya itu nggak pernah marah sama dia, nggak pernah. Jadi saya mengenai anak tuh belajar dari satu orang ya sebenarnya. Kalau kalian tahu tuh anaknya Roni Pati Nasarani, ya dia narkoba. Ada satu yang nempel banget di saya ketika dia narkoba dulu. Separahnya dia, ayahnya selalu meluk dia dan bilang kamu akan jadi anak baik. Ada satu momen yang dia timpukin ya, itu parah banget dah. Tiba-tiba kalau kita, saya dulu ketahuan ngerokok aja sama ayah saya dimarahin ya. Tapi dia ngerangkul, karena menurut dia anak itu adalah titipan. Dia selalu bilang kamu akan jadi anak baik ya. Itu buat saya merinding banget. Nah itu berpikiran saya ketika di situ membesarkan anak tidak harus dengan marah, tidak dengan kata-kata negatif. Ya akhirnya terbentuknya seperti Kiano ini. Nah saya sebisa mungkin saya tuh nggak marah sama dia karena dia titipan ya. Itu jadi salah satu pola asuh juga nggak sih? Pola apa? Pola didik. Iya, pola didik saya. Sangat-sangat pola didik saya ke anak-anak seperti ini ya. Bang bener sih, maksudnya anak itu pendidikan pertama dari keluarga. Karena dia ngikutin apa yang kita ini ya. Saya ngomong, hai bro, gitu. ya pak, gitu. Dia ngikutin semuanya. Jadi dia ngelihat kita sholat, dia sholat. Memang cerminan pendidikan pertama itu ya keluarga ya. Makanya saya kadang-kadang kalau lihat di TikTok tuh ya suka anak-anaknya kasar itu ngomongnya. Saya jadi ngebayangin orang tuanya ngelepas dia, habis itu dia ngeliat orang, habis itu dia ikutin kata-katanya. Karena banyak banget anak-anak di TikTok itu maaf ya terlalu bebas banget, ngomong sampai yang kasar-kasar pun dia itu ngomong ya. Sedih sih saya. Dan itu semuanya dari pendidikan orang tuanya. Mas, Mau apa saya? Mau naik yang enggak? Mau? Mau apa? Mau Yang mau ini nggak? Wajib. Nggak mau. Nah, mau sebentar lagi. Apa mau itu minum? Mau minum teh? Mau. Nanti ya.
Mau. Bentar lagi nanti kita kengeng mau. Asik. Kengeng ya. Ngantuk. Nggak apa-apa, bawa aja mah. Jam bobo siang ya. Oh, bobo sama. Iya ampun. So sweet. Dari piano yang kayak gini di usianya dia sekarang, Mas Baik sendiri sebagai ayah gitu. Ada nggak sih dari golden momennya piano yang Ada. Saya tuh golden moment dia ketika dia malam-malam buka susu nih, jam 2, jam 3. Untung ada orang bilang boleh. Apa-apa ya. Boleh. Ini bobo Nanti habis apa-apa ini ya. bobo. Boleh. Ya, apa ini sebentar boleh? Hah? Bentar aja. Boleh? Nanti papa anak yang ini. Boleh? Punya kakak. Iya. Jadi golden momennya saya itu pas dia bangun jam 2, jam 3 karena orang juga bilang pas anak segede gini nikmatin nih karena nanti setelah gede dia nggak begini minta papa susu. Jadi kayak kadang-kadang orang ngerasa beban, saya balikin ke arah yang positif. Malah itu yang saya tunggu-tunggu kalau jam 2, jam 3 pa susu gitu. Selalu dia kalau minta susu kalau malam saya karena yang kecil mintanya sama mamanya. Terus ketika sibuk kerja, Kiana kan termasuk yang deket banget nih sama Mas Baim. Ada nggak sih momen kayak lagi banyak kerjaan tapi Kiano lagi pengen manja gitu, jadi susah milih atau gimana? Iya, itu dia kadang sekolah mau diantarin terus sama saya, ternyata dia punya cara sendiri ya gurunya. Dia bilang orang tua tidak boleh mengatur anaknya katanya, karena takutnya kebiasaan dia nggak mau dilepas. Nah, biar mandiri. Nah, kalau yang sekarang ini dia udah dia ngikutin saya misalkan mau kerja gitu ya, dia kadang-kadang nangis tapi kita kasih pengertian sama dia yang akhirnya dia kalau misalkan nggak di rumah papa kerja, dikasih pengertian itu yang awal nangis dulu sama. Tapi gini loh, kayak saya awal kan dia itu selalu mau naik ngengeng ya mobil, mau itu jam 12 malam, jam 2 pagi, jam 4 pagi. Kalau Paula bilangnya dengan walaupun emang gak ada salah gak ada benar ya, nggak boleh gitu, nah ini udah malam. Tapi kan orang segede gini kan nggak ngerti ya. Jadi malah saya pakai cara jangan ada mobil parkir di rumah. Jadi pas dia keluar rumah kita cuma kasih lihat mana mobilnya, nggak ada. Jadi terlalu banyak cara untuk mendidik anak sih. Nggak perlu kita nge-push dia untuk nggak boleh, karena dia belum ngerti, dia cuma ngertinya kemauannya harus dipenuhi, kalau nggak nangis. Itu dia. Jadi memang terlalu banyak cara untuk mendidik anak. Dan akhirnya sekarang efektif. Semua mobil saya nggak ada yang parkir di rumah. Mau motor, mobil kosong. Jadi dia mau keluar tuh nggak ada. Jadi nggak minta lagi. Lagi kan akhirnya casual kan juga di tahun ini mungkin. Sangat ya, sangat ini sekali. Mau kemana saya? Boleh. Mau susu. Iya bener. Ya udah. Mau nonton ini? Nonton deh. Sambil nonton ya. Ya nonton. Mau nonton di sini, di sini nonton ya. Suaranya tapi dikecilin ya. Ini bentar. Boleh. Tapi tungguin papa ya. Papa wawancara dulu. Boleh. Bentar ya, maaf ya. Biar agak diem. Ini saya. Nah, ini ya. Kecilin ya. Boleh. Oke. Tadi sampai mana? 2021 ini tahun menurut Baim sangat indah ya, sangat indah. Tapi ya banyak yang harus dipelajari dari sifat masing-masing. Apalagi saya sama Paula karena saya punya anaknya, egoisnya dikurangi paling itu aja sih. Tapi sangat indah karena yang paling penting anak sehat. Ini nggak apa-apa gede dikit. Tapi Mas Baim sendiri untuk hikmah yang diambil di tahun ini gimana sih? Hikmah untuk tahun ini? Iya, banyak lika-liku pasti kan Mas Baim menghadapi tahun ini mungkin malah terlalu banyak indahnya. Kadang-kadang kita perlu yang namanya cobaan ya, ujian yang makanya kemarin pas ada seri ujian cobaan sih senang sebenarnya. Aduh alhamdulillah ya, saya bilang karena terlalu indah sih saya dari kawin sampai sekarang itu. Aduh kerjaan lancar, habis itu punya perusahaan, habis itu anak lucu, habis itu anak kedua juga sehat, lucu. Kadang-kadang saya suka mikir bebannya apa ya, karena saya orang yang sangat percaya kemarin.
semakin orang dikasih semakin cobaannya gede. Makanya saya pas Paula pas 7 bulan tuh dia DBD, saya malah alhamdulillah sayangnya mudah-mudahan ini cobaannya. Saya bilang jangan sampai anak kenapa-napa, kita yang kenapa-napa. Alhamdulillah semuanya itu alhamdulillah. Nah, makanya pas ada kasusnya juga waktu itu saya bilang alhamdulillah saya harus seperti itu kan, terlalu indah hidup saya. Dari yang semua tuh komen tuh pujian semua, nggak pernah saya di tahun 2018 tuh melihat komen tuh negatif, semua pujian semua. Kadang-kadang bahaya sih. Makanya kemarin itu cuma diputer aja semuanya jadi benci sama saya, tapi saya bilang alhamdulillah saya harus seperti itu karena hidup tuh emang harus seperti itu, nggak ada yang bisa begini terus, harus ada begini. Tapi gimana cara kita nyelesainnya itu loh, gimana cara nyelesainnya, gimana cara kita dua pihak jadi enak, gimana caranya, semua tentang belajar. Saya dari kejadian itu juga belajar, saya sama orang tua sekarang sama di luar juga nggak terlalu kayak begitu lagi, jadi belajar lah. Tapi saya selalu bilang alhamdulillah dan kayak nggak ada masalah aja gitu. Mas, ketika banjir pujian gitu dari semua yang dilakukan itu jadi sebuah ketakutan buat Mas Baim? Iya. Saya tuh orang yang begitu. Saya bilang sama Raffi sekarang, wah gila lu udah hebat banget kan. Sholat ngeri gue. Ngerinya ujiannya kayak apa ya, karena dapetin semua nih dunianya, ngeri. Lagi bilang apa gitu. Ya emang pasti ada. Ya kita nggak tahu seberapa besarnya. Itu dia. Tapi target ada nggak sih yang mau dicapai gitu di tahun 2021 yang belum tercapai mungkin? Saya cita-cita banyak banget. Ini ada satu hobi saya lagi. Ada kemarin juga saya gabung ya sama Keranjang Bali. Jadi di Keranjang Bali ini ulang tahun piano sebenarnya ya. Saya itu dapat kesempatan nih, makasih lo Mbak Shelly ya. Aku yang seneng juga nih. Saya Tapi terharu dan seneng sih. Saya itu sebenarnya dikasih kesempatan untuk adu Keranjang Bali. Ya itu salah satunya ya. Banyak sekali untuk yang apa yang saya kerjain sekarang, tanggung jawabnya ada. Kenapa saya juga pilih Keranjang Bali juga pengen banget kita itu, karena saya kenapa tertarik sama Keranjang Bali, awalnya itu dia bikin UMKM dengan harga modal ya. Harga modal itu mereka ngambil untung, dan selama pandemi itu yang paling menyedihkan sebenarnya UMKM. Jadi saya di situ ada berbaginya, dan akhirnya saya menawarkan diri saya untuk masuk. Itu sih sebenarnya ceritanya. Wah ini sebenarnya berbagi dong. Kalau udah berbagi itu dan bisa mencakup banyak UMKM itu adalah pahala ya. Karena saya menawarkan ini, kalau ada ini boleh deh. Dan akhirnya malah setelah 2 hari dia telepon saya lagi. Itu sih sebenarnya. Berarti bisnis kembali. Iya, kalau cita-cita, kalau apa bisnis itu kayak air ya. Kerja sama sih, partnership gitu. Awalnya aku juga kaget gitu, dikira bercanda soalnya pertama kali datang terus inget kan, oh ternyata waktu itu udah kedua kalinya ya ke Keranjang gitu kan. Awalnya mempekerjakan itu kan orang gitu, terus kita jadiin CS. Terus akhirnya dengan ada itu saya kaget, Keranjang trafiknya mulai naik gitu loh. Kenapa? Ternyata ada banyak yang mau ketemu sama siapa namanya tuh Fitri gitu kan. Nah di situ saya mulai, oh ya ampun, ya maksudnya berdampak loh seperti itu dengan kita membantu orang, berbagi, ternyata berdampak. Dan alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk ketemu langsung. Terus Kak Baim ngomong begitu, aku pikir bercanda karena kan bahasanya saya kan bercanda. Iya gitu. Terus akhirnya aku minta kontaknya, aku telepon, ini beneran serius nggak sih gitu kan? Beneran serius, dan bilangnya mau hadiah buat piano ulang tahun gitu. Wah, maksudnya aku agak kaget ya, jarang gitu orang punya pikiran ngasih kado tapi buat masa depan gitu kan. Ini kan masa depannya. Jadi aku apresiasi banget, makanya senang sekali dikasih kesempatan buat bergabung nih. Jadi ya udah langsung deh aku kejar nih. Gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya apa saya boleh. Jadi awal maaf ya. Apa ini saya? Apa itu cicak? Oh, hap. Oh iya bener cicak. Jadi saya tuh awalnya tuh nggak sengaja Keranjang gara-gara saya nemuin orang di jalan tukang parkir yang istrinya tuh nggak ada kerja, nggak punya kerja. Akhirnya saya nggak punya kerja mas, saya udah berapa hari sih, 2 bulan kalau nggak salah ya. Sehari ini saya bantuin cari kerja, mau nggak? Sehari ini saya besok pulang, mau nggak? Ya itu nggak ada settingan sama sekali. Jadi saya dari situ ke Keranjang Bali.
itu nggak ada settingan sama sekali. Dia kita untungnya di vlog ya, di vlog itu kelihatan banget, dan dia ini juga bilang saya kan selalu gitu ya, gue mengedepankan saya gimana caranya orang tuh jadi semua persettingannya. Akhirnya udah saya ketemu sama Mbak Dian ya, Iya, Mbak HRD-nya. Dian HRD. Jadi dari situ saya ketemu, dan setelah saya kesana lagi pas 2 hari dia sudah bekerja menjadi OB. Oh iya. Iya, jadi saya senang banget. Dan itu cerita saya di vlog tuh ada semua, dan itu real. Karena real karena kalian kan juga kita bukan orang bodoh ya. Settingan sama enggak itu kelihatan dari mata sih ya. Dia kelihatan dari cara dia ngobrol, dari cara kita nawarin. Karena apalagi dia bukan orang seperti pemain seperti saya. Jadi dia pasti real semuanya. Itu dia. Itu pertama kali saya makanya sekarang ya alhamdulillah. Berarti ini penutupan akhir Iya. tahun yang indah. Kemarin yang dibilang sama siapa ya, pinter ya, lu ulang tahunnya bukannya sesuatu hal yang hadiah bukan, tapi untuk masa depannya Keanu. Memang kita harus seperti itu sih sekarang ya, nggak bisa mungkin ya bukan salah juga untuk menghabiskan di mobil kayak apa sih. Cuman saya pengen yang berguna aja, karena nggak tahu ya harus punya visi jauh. Kan di vlog kemarin juga ada Paula mengunjungi rumah baru Mas Bayu. Nah, bagaimana Kak Paula reaksi melihat rumah baru nih? Dia nggak pernah ke sana ya, nggak pernah ke rumahnya, nggak pernah masuk ke rumah baru ya, baru kemarin. Dan ya saya tuh mau surprise sama dia, dari desain juga dia nggak ngambil pusing ya. Jadi memang pertama kalinya, dan dia kaget dan besar juga, alhamdulillah ya, itu cita-cita. Jadi saya pengen banget emang ya, sekarang kalau misalnya kita berkeluarga cuma nyenengin keluarga aja sih. Gimana anak-anak senang sama istri seneng ya, sama keluarga dari dua belah pihak, itu aja sih. Setelah klik-klik juga perjalanan pembuatan rumahnya berapa ya Mas dari sekarang sudah seperti apa sih gitu? Masih tiang, karena betonnya itu susah banyak, beton 3 tahun. Nah itu pokoknya sudah baru, itu yang paling sulit ya. Tinggal kita semuanya setelah itu dipasang, mau itu hebel atau ngebata atau apapun itu, yang sekarang bagian sulitnya udah. Tapi kita kepotong sama tahun baru, sekarang dari tangan yang benar. Saya dulu kan sama mandor supaya bisa mengurangi budget ya, tapi bukan salah mandornya juga, tapi karena kesalahan saya untuk punya keputusan seperti itu. Mandornya kan bukan dari untuk dia ngeliat struktur atau nggak gambar struktur atau nggak apa, dia kan cuman bikin amannya dia. Tapi kan ketika kita punya arsitek yang benar kan ada gambar struktur yang harus diinin ya dari berarti. Nah itu sih salahnya. Nah itu karena pengen suasana kayak di Bali Oh kalau saya sih saya tuh lebih ke Jepang modern sih. kemudian tadi bakal ditempatin di tahun 2022 apa? Belum tahu masih apa saya Mas Darin kan di beberapa vlog kan suka berbagi gitu ya. Udah mulai mengajarkan piano nggak sih untuk berbagi terhadap sesama? Karena kan berbagi itu kan apa saja bisa ya, nggak cuma uang atau materi gitu, bisa barang dan lain-lainnya. Seperti apa ngajarinnya? Lebih ke arah saya misalkan nggak tahu dia mana juga. Kalau saya ngasih uang dia nggak ini, dia pasti ngasih ke orang lain. Sampai sekarang nggak tahu. Dia sampai sekarang gitu, kalau misalnya kasih uang 50.000 dia pasti nyari orang. Ya dari seperti itu dia ngelihat kali ya, saya juga nggak tahu. Saya juga ngajarin itu. Cuman saya dia nggak pernah ini, dia ambil, habis itu dia nyari orang ngasih. Mas Bayu sudah merasa lengkap belum sih ketika karir, bisnis gitu kan semuanya lancar dan punya 2 anak yang memuaskan? Sudah merasa lengkap belum sih hidup, atau mungkin masih ada yang lagi mencari? Sebenarnya dibilang lengkap sama bahagia itu tabu banget ya. Nggak akan bisa lengkap sih kita sebagai manusia, mau kayak apapun tapi yang paling bahagia ya. Jadi bahagianya itu ditakerin sama apa? Apa saya bapak? Bahagianya itu ditakerin sama apa? Ini saya. Kalau saya bahagianya itu ya ditakerin ini saya. Maaf bentar ya. Ini saya. Jadi kalau saya bilang bahagia sama lengkap itu sangat tabu banget ya. Kayak seperti kita ngomongin cinta, nggak bisa dinilai sama kata-kata. Tapi kalau saya lebih ke arah bahagia saya itu seperti apa sih? Bahagia saya kalau saya itu bisa bagiin orang lain. Semakin banyak saya bisa bagiin orang lain, saya semakin bahagia. Dan itu udah
kayak apa ya, bukan kebutuhan ya, emang itu yang ya, makanya saya kayak, dan sekarang juga ada kayak apa ya, saya juga diajarin kalau bisa berbagi itu bolehin yang misalkan syiar ya itu baik ya, itu ada di agama, tapi alangkah baiknya yang nggak ketahuan juga. Jadi ada dua tuh, baik dan alangkah baiknya. Jadi ya sekarang sudah ada platform yang terkadang kan susah untuk bantuin orang kalau memang yang paling capek itu risetnya. Kita mau tahu dari mana nih orang butuh atau enggak. Nah sekarang sudah ada risetnya ya, platformnya saya pun juga buat bareng-bareng.com, bekerja sama Kita Bisa. Jadi ya kalau misalnya kita nggak mau kawan bisa dari situ gitu. Jadi memang semua itu harus timbang. Kalau misalnya nanya lagi kalau lengkap atau belum, saya nggak bisa bilang karena pasti setiap manusia maunya lebih. Saya lebih mementingkan, iya, lebih mementingkan saya bahagianya. Dan ketika saya bahagia saya bisa